Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AFC beri respon positif, PSSI makin percaya diri jadi tuan rumah Piala Asia 2023. AFC memberikan respon positif kepada PSSI usai perwakilannya mengunjungi Indonesia terkait inspeksi venue Piala Asia 2023. Umpan positif dan beberapa catatan yang disampaikan pihak AFC tersebut lantas membuat PSSI tambah percaya diri dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Yunus Nusi mengatakan pihaknya akan bergerak cepat merespon masukan dari AFC. Tujuannya agar Indonesia bisa terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Jurgen Klopp masih bersabar dengan Darwin Núñez. Núñez kembali tampil dalam derby Merseyside kontra Everton. Tampil sebagai starter, Núñez justru kesulitan di depan gawang. Squawka mencatat dia hanya menembak bola 6 kali selama 80 menit sebelum digantikan Diogo Jota. Manajer Liverpool Jurgen Klopp angkat bicara soal performa Núñez di derby Merseyside. Dia mengaku tak khawatir pemain barunya itu belum menambah gol lagi. Klopp masih bersabar dengan progres Darwin Núñez bersama Liverpool. Núñez hanya belum menampilkan kualitas terbaiknya di Premier League. Udinese versus AS Roma, Serigala Ibu Kota tumbang 4-0. Udinese versus AS Roma tersaji di Dacia Arena. Tuan rumah mampu membantai tim tamu dengan skor 4-0 tanpa balas lewat aksi Destiny Udogie di menit ke-5. Lazar Samardzic di menit ke-56. Samardzic does just that. Roberto Pereira di menit ke-75. Pereira. Dan Sandy Lovric di menit ke-82. Lovric. Hasil ini bikin Udinese menyamai poin Roma di klasemen dengan 10 angka. Udinese berada di urutan keempat, unggul selisih gol dari Ilupi di posisi kelima. Brighton versus Leicester, menang 5-2, The Seagulls ramaikan 4 besar. Brighton menjamu Leicester City di Amex Stadium. Tuan rumah mampu menumbangkan Leicester City 5-2. Kemenangan ini bikin pasukan Graham Potter meramaikan persaingan di 4 besar Liga Inggris, sedangkan Leicester semakin terbenam di dasar klasemen. MU versus Arsenal, setan merah bungkam meriam London 3-1. Manchester United versus Arsenal berlangsung di Old Trafford. MU membuka keunggulan di menit ke-35 lewat pemain barunya Anthony. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, Bukayo Saka bawa Arsenal samakan kedudukan 1-1 pada menit ke-60. Rashford kemudian membalas lewat brace-nya di menit ke-66. Dan pada menit ke-75, Manchester United menang 3-1. Hasil itu membawa MU naik ke peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 12 poin, sementara Arsenal tetap di puncak dengan 15 poin. MU versus Arsenal, Anthony cetak gol, Ronaldo sampai berdiri tepuk tangan. Anthony mencetak gol debut tim Manchester United saat menghadapi Arsenal. Gol itu disambut gemuruh publik Old Trafford. Terlihat dari kamera, Cristiano Ronaldo sampai berdiri memberinya tepuk tangan. Ronaldo terlihat tersenyum bahagia dan berdiri di bench sambil memberi tepuk tangan atas gol Anthony. Anthony sendiri merayakannya dengan begitu bahagia. Ia menepuk-nepuk dada kirinya, kemudian mencium logo MU ke arah pendukung yang memadati sudut Old Trafford. Sukacita Anthony di Old Trafford. Usai bikin gol, Anthony terlihat bahagia sekali. Ia langsung menggenggam erat logo Manchester United di dadanya, kemudian mengecupnya ke arah penonton. Anthony kemudian mendapatkan sambutan luar biasa dari rekan-rekannya. Publik Old Trafford juga senang melihat aksinya.
Sukacita Anthony di Old Trafford kian bertambah lengkap, usai MU juga bisa menang 3-1 atas Arsenal. Anthony pecahkan sederet rekor usai cetak gol di MU. Menjalani debutnya bersama MU di Liga Inggris, Anthony hanya butuh 35 menit untuk membuktikan kualitasnya. Menurut Opta, ada sederet catatan apik ditorehkan Anthony terkait gol perdananya. Pertama, Anthony menjadi pemain Brazil ke-100 yang tampil di Liga Inggris. Ia menjadi pemain Brazil termuda yang bisa mencetak gol debut di Premier League, yakni di usia 22 tahun, 192 hari. Kemudian Anthony juga menjadi pemain pertama yang bisa menjebol gawang Arsenal di babak pertama. Sebelumnya, gawang The Gunners selalu sulit dijebol pada paruh pertama. Arsenal akhirnya tumbang juga. Arsenal akhiri kemenangan beruntunnya di Liga Inggris di hadapan Manchester United, meriam London takluk 1-3. Laga berlangsung ketat selama 90 menit. Arsenal lebih banyak lepas tembakan 16 berbanding 10 dari Manchester United. Akan tetapi tuan rumah lebih efektif dengan 6 tembakan ke gawang berbanding 3. Sejatinya The Gunners lebih mendominasi permainan, namun 2 serangan balik yang berujung 2 gol Rashford berhasil menghancurkan tim gudang peluru. Dikalahkan Manchester United, manajer Arsenal Mikel Arteta malah kesal dengan VAR. Arteta meminta pihak yang mengurus VAR untuk lebih konsisten setelah mendapati gol timnya dianulir dalam kekalahan di Old Trafford. Kurang konsisten, yang ini lunak dan minggu lalu mereka melakukan pelanggaran terhadap Aaron Ramsdale tetapi itu lunak. Itu bukan pelanggaran. Ada pelanggaran terhadap Bukayo Saka, itu lunak tetapi bukan penalti. Hari ini VAR memutuskan itu adalah pelanggaran. Benar-benar sulit untuk dipahami. Lanjutnya. Kesalahan fatal yang dilakukan Mikel Arteta di laga kontra Manchester United. Kekalahan Arsenal atas Manchester United memang cukup mengejutkan. Arsenal sendiri sebenarnya bermain cukup apik, namun salah satu kesalahan fatal yang dilakukan Arteta terjadi setelah mereka ketinggalan 2-1, di mana ia melakukan pergantian 3 pemain sekaligus yang membuat Arsenal kehilangan ritme permainan. Karena blunder ini, Manchester United bisa melakukan gol tambahan yang memastikan kemenangan mereka. Pergantian pemain ini juga dikritik oleh banyak fans dan juga pundit yang merasa Arteta melakukan kesalahan karena berada di dalam tekanan. Liverpool bawa 24 pemain untuk Liga Champions 2022-2023, 2 pemain senior ditinggalkan. Liverpool telah mengumumkan 24 pemain yang akan memperkuat tim di ajang Liga Champions 2022-2023. Dari 24 pemain tersebut, 2 pemain senior yaitu Naby Keita dan Alex Oxlade-Chamberlain tidak masuk skuad. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari cedera yang dialami oleh kedua pemain. Oxlade-Chamberlain telah absen sejak pertengahan Juli karena masalah hamstring yang diderita selama tur pramusim 2022 di Singapura. Sementara Keita sudah melewatkan 4 pertandingan terakhir karena masalah otot yang memerlukan pemeriksaan dokter spesialis. Tuchel belum tahu pasti kapan Aubameyang bisa bermain. Manajer Chelsea Thomas Tuchel memberi keterangan bahwa dirinya belum tahu pasti kapan Aubameyang akan memulai laga debutnya untuk The Blues. Sebelumnya diketahui gelandang asal Gabon tersebut mendapatkan cedera rahang setelah mengalami musibah perampokan lalu. Aubameyang sebenarnya cukup fit, tidak ada gangguan selain masalah rahang tersebut. Namun demi mencegah cedera lebih lanjut, Aubameyang harus menggunakan pelindung wajah. Inilah yang masih menunggu. Intinya, Tuchel tidak mau terburu-buru memaksakan Aubameyang turun ke lapangan, tetapi tentu dia bisa melibatkannya di sesi latihan. Sekarang, fokus Chelsea adalah untuk membantu adaptasi Auba secepat mungkin. Dibuang Barcelona, Lord Braithwaite jadi juru selamat. Setelah dibuang Barcelona, Martin Braithwaite menjadi juru selamat Espanyol dalam partai lanjutan Liga Spanyol 2022-2023 saat melawan Athletic Bilbao dengan kemenangan 1-0. 3 poin Espanyol lahir berkat gol tunggal pemain debutan mereka Martin Braithwaite. Hasil itu membuat Espanyol menempati posisi ke-15 dengan 4 poin, sedangkan Bilbao berada di posisi ke-6 dengan 7 poin.
Valencia dan Villarreal kompak pesta gol. Villarreal yang menjamu Elche di Stadion Ciutat de Valencia berhasil memukul jatuh tamunya dengan skor 4-0. Hasil itu membawa Villarreal melesat ke peringkat ketiga klasemen usai mengumpulkan 10 poin. Mereka memiliki angka serupa dengan Barcelona yang berada di tangga kedua, hanya kalah selisih gol. Valencia juga menang besar kala menjamu Getafe di Estadio Mestalla. Meski mentas dengan 10 pemain akibat kartu merah Alex Moriba, mereka mampu menggebuk tim tamu 5-1. Valencia pun merangkak naik ke tangga ke-10 klasemen berkat koleksi 6 poin, adapun Elche menduduki posisi ke-18 atau zona degradasi akibat baru mendapatkan 1 poin. Pernah diminati Chelsea, Giroud buktikan Rafael Leao tak akan meninggalkan AC Milan. Chelsea beberapa waktu lalu dikabarkan mencoba mendatangkan Rafael Leao dari Liga Italia setelah mengajukan penawaran gila kepada AC Milan. Namun usaha The Blues gagal karena Stefano Pioli bersikeras bahwa ia tidak akan menjual Rafael Leao. Sementara itu, mantan pemain Chelsea Olivier Giroud percaya bahwa Rafael Leao tidak akan meninggalkan AC Milan meski mendapatkan minat serius dari London. Saya tidak khawatir tentang dia, aku tahu dia akan tetap di sini. Kami memiliki banyak pemain muda, tetapi setiap hari senang bekerja dengan talenta-talenta ini. Ungkap Giroud dikutip dari DAZN. Ross Barkley bergabung dengan Nice sebagai agen bebas. Ross Barkley yang merupakan mantan pemain Everton dan Chelsea telah bergabung dengan OGC Nice sebagai agen bebas musim panas ini. Kedatangan sang gelandang dikonfirmasi oleh OGC Nice sebelum laga kontra AS Monaco di Allianz Riviera. Di laga tersebut, Barkley diperkenalkan sebagai anggota baru Nice sebelum kick-off. Barkley sendiri telah dikaitkan dengan beberapa klub Eropa lainnya. Sebut saja klub seperti Southampton, Celtic, dan juga Rangers sebelum ia bergabung dengan Nice. Bukan karena selek dengan Mbappe atau Messi, ini alasan Neymar di bangku cadangkan. Pelatih Paris Saint-Germain Christophe Galtier menjelaskan alasannya membangku cadangkan Neymar pada kemenangan 3-0 versus Nantes. Sebelumnya, Neymar disebut-sebut gerah dengan sikap Mbappe yang terlalu memberi ruang untuk berkuasa di kamar ganti. Kami menjalani banyak pertandingan tiap 3-4 hari sekali. Semua pemain paham mereka tidak bisa bermain di semua laga, kata Galtier dikutip dari Goal International. Saya bicara soal ini 2 kali. Yang pertama saya bicara dengan mereka satu persatu. Yang kedua saya membahasnya bersama seluruh tim, tutur sang nahkoda. Saya katakan ke mereka kalau kebijakan seperti itu tidak masalah dan para pemain butuh sikap yang tepat, ucap Galtier. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!